sampaikan oleh Ustadz. Ya, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat dan masih diberi waktu, tenaga, pikiran, dana untuk membeli pulsa. Untuk apa? Untuk mengkaji satu ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu nanti akan bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan untuk meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita mengenal dinul Islam, satu-satunya agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya pribadi mohon maaf, baru datang, baru sampai. Jadi tadi Isya itu saya di masjid, ya minta maaf tidak bawa HP, langsung dijemput ke tempat duka, ada yang meninggal. Seorang ibu, Hajjah Bina Musain, bahwasanya suaminya adalah tokoh agama di situ. Jadi kita melaksanakan salah satu fardu kifayah takziah kepada almarhum, dan insya Allah besok pagi baru dikuburkan. Jadi saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya sehingga tidak tepat waktu. Hampir 1 jam terlambat. Jadi mudah-mudahan apa yang antum tunggu diganti oleh Allah waktu yang tepat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pada malam hari ini berjudul bagaimanakah Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal-hal yang menunjukkan kemuliaan di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk,
bagi semua manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu di surat Al-Baqarah ayat 185. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa arti malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan Israel dengan izin, malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan pada malam itu. Malam itu yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi jelas sekali bahwasanya Al-Quranul Karim yang saat ini kita baca itu turun di waktu malam Lailatul Qadar. Namun banyak ayat yang lain serta melalui kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diketahui bahwa Al-Quran ini tidak turun secara spontanitas. Pada waktu atau pada suatu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu tidak langsung ketebuk turun dalam bentuk mushaf, itu bukan. Melainkan turunnya itu secara beransur-ansur, bertahap-tahap, sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang terjadi saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haq anzalnahu wabil haq nazzala wa ma arsalnaka illa mubassiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muktiu wa narolahu tanzila, yang artinya dan kami wabil haq wa anzalna, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita dan
pemberi peringatan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kalian membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami turunkannya sebagian demi sebagian. Itu nanti dibaca di surat Ali Imran ayat 106. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara berangsur-angsur. Buktinya surat Al-Isra ayat 106. Jadi kalau ada saudara kita muslim tanya Al-Quran itu turun itu gimana caranya, kok langsung turun ke buku gitu dalam bentuk mushaf, itu jawabannya di surat Al-Isra ayat 106. Hal ini juga terbukti di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana turunnya salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang ikut di dalam perang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengidentikan kepada ayat yang artinya tidaklah antara orang yang tidak ikut berperang mereka yang jihad fisabilillah. Itu di surat An-Nisa 95. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu perintah berperang itu belum ada. Maksudnya di sini adalah perintah untuk mempertahankan diri. Saat Rasulullah masih di kota Mekah, belum hijrah Madinah, itu Mekah itu dijajah. Nah, Rasulullah bingung. Ini kita gimana nih? Mekah ini mau diserang. Terus Zaid bin Sabit tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana kita menghadapi musuh ini dan lain sebagainya. Terus akhirnya turunlah Quran surat An-Nisa ayat 95 yang mewajibkan berperang untuk mempertahankan suatu daerah. Itulah perintah perang pertama kali diturunkan malaikat Jibril pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Al-Quran itu tidak turun langsung begitu. Tapi Al-Quran turun melalui beberapa tahapan. Jadi semua kitab samawi yang turun secara spontan. Jadi semua kitab samawi yang lain itu turunnya secara spontan.
dan sekaligus pada Nabi yang menerima. Assalamualaikum, Bon. Sedang menurut pendapat kebanyakan ulama, ini merupakan pendapat yang kuat bahwasanya hanya Al-Quranlah yang mengalami beberapa tahapan sebelum sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Jadi kalau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar ya, Mbak, sabar. Di rerenya siapa sakit? kita Sabar ya, Bunda. Ini Ya, lagi kajian, sabar kalau dulu. kitab Lanjut, yang Ustaz. lain itu diturunkan itu secara spontan, secara langsung. Suka turun, tapi kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahap. Tahap pertama, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah simpan di Lauhul Mahfuz sekaligus sebagai firman Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya di surat Al-Buruj ayat 21 sampai dengan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bukan yang didustakan mereka itu, ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Terus dikuatkan lagi di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazal dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Jadi jelas sekali sebelum Al-Quran itu disampaikan Allah melalui malaikat Jibril, Al-Quran itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Dalilnya mana? Di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 dan dikuatkan di surat Al-Hijr ayat 9 yang saya bacakan. Terus bagaimana caranya? Al-Quran itu nyampe kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu datang dari Allah, disimpan di Lauhul Mahfuz, baru diturunkan berangsur-angsur pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi tahap inilah yang sejalan dengan firman Allah, inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran,
pada Lailatul Qadar, malam penuh dengan kemuliaan. Terus tahap kedua, barulah Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi turunnya ayat-ayat, turunnya kalamullah secara bertahap ini memiliki hikmah, memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 34. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidan kadzalika linusabbita bihi aga rabbuttalnahu tartila. Lanjutkan ayat 33, wala ta'tunaka bima salasin illa jitna laka bil wa ahsana sila. Alladzina yahsaruna ala rujuhim ila jahannama ulaika syarrun wa kana adallu sabila. Jadi berkatalah orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Dan orang kafir ini tanya pada Rasulullah Muhammad SAW, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadamu ya Muhammad, sekali turun saja, supaya tidak repot-repot gitu. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, yaitu berturut-turut dan benar. Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas murka-murka mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Jadi ayat di atas itu menerangkan bahwasanya orang kafir itu yaitu nyeleneh pada Rasulullah Muhammad SAW. Pikir Al-Quran itu pikirannya dia, langsung tanya sama Rasulullah, apakah Al-Quran ini tidak turun dengan sekali turun aja? Agak jelas Rasulullah menerangkan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan kebutuhan pada waktu itu. Tujuannya apa? Supaya betul-betul menerima itu si penerima, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan si penulis itu adalah sahabat Rasulullah SAW,
itu betul-betul mengena, membekas. Itu salah satu diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini secara berangsur-angsur, maka semakin mudah terjaga, mudah terpelihara. Dengan cara seperti inilah pemahaman terhadap setiap ayat-ayat dapat dicerna dengan baik serta mudah untuk dihafalkan. Jadi hikmah lain, minta maaf ini sinyal gerimis. Mungkin masih dengar suara? Tes. Masih Ustadz, masih Halo? cuman Si Ustad. putus-putus, Masih dengar suara? masih cuman masih Ustadz, cuman agak putus-putus. Iya Ustad. Gerimis sebentar dulu ya, saya tak pindah posisi supaya ya minta maaf dari pagi hujan. Tes dari pagi hujan jadi minta maaf sinyal tidak baik. Ini udah Jadi bagus hikmah Ustadz, udah lainnya Al-Quran bagus ya. bagus. Iya udah Ustadz, Tuh. udah. Lanjut Ustadz. Jadi hikmah lainnya Al-Quran merupakan solusi hukum. Sehingga Al-Quran itu turun bertahap menyesuaikan dengan kondisi ketika itu. Sebagai contoh dalam masalah penghapusan tradisi-tradisi terhadap kaum Arab, terhadap kaum-kaum jahiliyah seperti mabuk-mabukan, minum-minuman keras, itu Al-Quran turun itu step by step, bertahap untuk memperingatkan supaya dilarang, larangan untuk minum minuman keras. Dan tradisi jahiliyah pada waktu itu membunuh anak perempuan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman jahiliyah itu aib kalau mempunyai anak perempuan, bangga kalau mempunyai anak laki-laki. Jadi kalau punya anak perempuan itu, kalau tokoh masyarakat itu langsung dibunuh. Bahkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab itu belum masuk Islam pada waktu itu. Karena Umar bin Khattab itu orang yang gagah berani, tukang berkelahi di mana-mana. Pokoknya ada perkelahian, disitulah pasti ada Umar. Itu dia kecewa, dia menyesal bahwasanya punya anak perempuan. Akhirnya Umar bin Khattab itu menggali suatu lubang yang disaksikan oleh anaknya sendiri. Bapak bikin apa? Saya bikin lubang. Begitu lubangnya selesai, anak itu dimasukkan dan langsung dikubur. Nah, Al-Quran itu cara turunnya itu step by step sesuai dengan tradisi dan keyakinan pada waktu zaman jahiliyah itu. Tujuannya apa? Ya untuk memperingatkan dan untuk melarang. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
proses penyampaian Al-Quran melalui malaikat Jibril itu gimana? Apa datanya? Jadi kaum mukmin juga baru mengimani dengan meyakini bahwa Al-Quran wahyu Allah tidaklah turun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui perantara, yaitu Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau di dalam Islam itu yang namanya Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril yang tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanya di mana? Coba dibuka surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu rujulul kudusi mir rabbika bil haq lihat sabital ladina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Terus ditambah lagi, dikuatkan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakanlah hai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali, ada berapa surat ayat di dalam Al-Quran tentang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dilihat di surat As-Su'arah ayat 192 sampai 195. Jadi mereka yang mengaku beriman kepada Allah itu juga harus meyakini bahwa malaikat Jibril alaihi wasallam sebelum menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah mendengar langsung wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah ia menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada sahabat. Jadi Rasulullah membacakannya kepada sahabat, lalu sahabat menghafalkannya. Begitu sahabat menghafalkannya, lalu sahabat menuliskannya. Begitu selesai sahabat menuliskannya, sahabat membacakannya kembali
kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikoreksi. Jadi runtutannya turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafalkannya, begitu hafal sahabat menuliskannya. Habis ditulis oleh sahabat, lalu dikonfirmasi kembali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Qur'an yang mulia ini Allah turunkan kepada hamba-Nya yang paling mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ditulis sebagai salah satu Ahlul Quran, yaitu menjadi orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sesuai di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang mengatakan Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat yang lain dikatakan, dilanjutkan di Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarahnya sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh mayoritas ulama, Al-Quran turun melalui dua fase. Fase pertama yaitu fase izali, yaitu turunnya Al-Quran secara global dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran fase izali, terkait fase ini Al-Quran turun secara izali, secara langsung. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu hanya Allah yang tahu tempatnya, yaitu di langit dunia. Terus ayatnya mana? Itu di surat Al-Baqarah ayat 185.
yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil tadi diperkuat di surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 3. Wa kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatil mubarakah inna kunna munzilin, yang artinya demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami mulai menurunkannya kepada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Terus di dalam surat Al-Qadar ayat 1, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Jadi jelas sekali bahwasanya fase yang pertama yaitu fase inzili ini di dalam Al-Quran diterangkan. Terus fase kedua yaitu fase tanzili, yaitu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara step by step kepada Rasulullah Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi dalam sejarah kitab-kitab suci, kitab-kitab samawi, Al-Quranlah yang terlama. Al-Quranlah yang terlama turunnya, step by step. Kalau kitab yang lain seperti Taurat hanya 40 hari. Zabur hanya sebulan. Terus Injil hanya hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 23 tahun lamanya. Jadi ayat-ayat yang fase tanzili ini diterangkan di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 195, yang artinya sesungguhnya ia, yaitu Al-Quran, benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Kudus, yaitu Jibril, diturunkan ke dalam hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau ditanya gimana caranya Al-Quran turun, coba baca surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah nanti selesai kajian baru
filenya akan saya kirim ke grup keluarga besar Awi untuk dipelajari, dan nanti mungkin kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Jadi pada ayat di atas jelas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, sebagaimana yang dimaksud ayat di atas. Ialah malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus, sebab dengannya kehidupan agama dapat berlangsung, sedangkan Al-Amin karena ia dipercaya untuk menyampaikan kepada para nabi sebagai pembawa wahyu, yaitu pembawa berita. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi yang terdahulu, termasuk nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperkuat lagi di surat An-Nahl ayat 2 yang dikatakan, yang artinya katakanlah hai Muhammad, Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran hingga sampai sekarang ini? Jadi yang dikatakan inna nahnu nazzatnal dzikra wa innahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Itu konsepnya bagaimana? Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerangkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 6 sampai 9, yaitu orang kafir itu berkata, yaitu mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar orang yang gila. Terus ayat 7 dikatakan, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat ke-8, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tidaklah mereka ketika itu diberi tangguh. Dilanjutkan ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Al-Quran diwahyukan secara lisan. Jadi kalau ada framing dari saudara-saudara kita, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu Rasul yang ummi, yaitu Rasul yang buta huruf. Kenapa? Dalam konsep penurunan Al-Quran itu tidak membutuhkan tulis-menulis. Jadi konsep penurunan Al-Quran itu membutuhkan audio, membutuhkan suara yang diletakkan di hati. Itulah salah satu contoh, salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melindungi Al-Quran. Jadi Rasulnya dibuta hurufkan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk penyampaian Al-Quran itu audio, suara yang disampaikan malaikat Jibril ke Rasulullah, didengar oleh Rasulullah, ditanamkan di hati Rasulullah, baru Rasulullah mengucapkan kepada sahabat. Sahabat menghafalkan. Habis selesai sahabat menghafalkan, sahabat menulisnya. Selesai sahabat menulis, tulisan itu dikonfirmasi kepada Rasulullah. Jadi sezaman. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quranul Karim. Salah satu asbab Allah menjaga Al-Quran dengan metode yang itu. Itu coba ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba dibaca di surat At-Tur ayat 1 sampai 16. Ini menjadi renungan bagi kita tentang metodologi penurunan Al-Quranul Karim. Terus di periode khalifah, di periode Khulafaur Rasyidin, itu Al-Quran mulai dibukukan. Jadi pada waktu Khalifah Abu Bakar itu banyak sekali syuhada yang syahid, dan syuhada itu adalah penghafal Al-Quranul Karim. Maka Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di tulang-tulang, yang ditulis di batu-batu, semua dikumpulkan. Itu pada masa Abu Bakar. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadilah yang namanya penulisan mushaf pertama kali Al-Quran. Terus gimana Al-Quran sendiri? Nah, ini yang penting. Al-Quran sendiri adalah sudah di hati para penghafal Al-Quranul Karim, yang pada waktu Rasulullah masih hidup sudah dikonfirmasi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti coba tanya kepada saudara-saudara kita yang non-Islam, apakah
Ada. Apakah pernah ada satu orang saja yang hafal kitab sucinya? Itulah keutamaan Al-Quranul Karim, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah, perkataan Allah yang diturunkan melalui Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita telaah, banyak pesantren-pesantren anak masih di usia dini sudah hafal Al-Quranul Karim. Banyak remaja, banyak orang tua, bahkan orang tua itu sampai tua renta, semua bisa menghafal Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, kitab suci manakah lagi yang bisa dihafalkan oleh umatnya? Jadi perkembangan mengenai pemushapan pertama kali yaitu di masa Utsman bin Affan. Jadi sebuah tim terdiri atas 12 orang dibentuk oleh Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit itu penghafal terkuat, penghafal terindah yang sudah dikoreksi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mushaf Al-Quran yang dikirim, jadi selesai dimushafkan oleh Zaid bin Tsabit itu baru dikirim ke berbagai negara. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pemushafan Al-Quran dari mulai Zaid bin Tsabit sampai datanglah ke Indonesia, yaitu didedikasikan ke Departemen Agama. Itu penulisan Al-Quran. Di Departemen Agama itu ada yang namanya LPTQ, Pentashih Mushaf Al-Quran. Itu di sana Al-Quran dikoreksi ulang dan dicetak sebanyak-banyaknya. Itu mushafnya. Yang penting adalah hafalannya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, andai kata Al-Quran ini di dunia ini dibakar semuanya, kemudian umat Islam disuruh menulis kembali, insya Allah Al-Quran itu akan persis. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 dikatakan inna nahnu nazzala dzikra wa innahu lahafidun. Itu terbukti. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Itu terbukti. Terbukti gimana? Konsep penurunannya dengan gimana caranya Al-Quran itu dimushafkan. Jadi itulah namanya Allah langsung yang turun tangan. Jadi makna menjaga Al-Quran itu yang pertama adalah Allah menjaga Al-Quran hingga yaumil qiyamah. Itu makna yang pertama.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf ya, saya harus tinggal mungkin 1 menit ini tutup pagar rumah karena sudah terlalu malam. Minta maaf, saya tinggal 1 menit dulu. Siap Ustadz. Aduh, jaringan ya Allah. Kenapa jaringannya? Pental terus Ustadz. Hujan seharian di sini tadi Iya, soalnya. saya juga hujan dari mulai pagi. Iya. Terus tadi gerimis lagi, terang, terus ada yang meninggal takziah, ini tadi hujan lagi. Terus saya lanjutkan, Allah menjaga Al-Quran dari setan yang ingin membuat kebatilan di dalamnya atau menghilangkan kebenaran Al-Quran. Jadi Allah bukan saja menjaga dari tangan-tangan manusia, tapi Allah menjaga Al-Quran itu dari tangan-tangan setan. Terus Allah menjaga Al-Quran itu di dalam orang-orang yang Allah kehendaki menjaganya. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah maksudnya di kitab ini menerangkan bahwa Allah menjaga Al-Quran itu diletakkan di dalam kalbu orang-orang yang dikehendakinya, maksudnya adalah penghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jelas sekali bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quranul Karim, gimana konsepnya dan lain sebagainya, dan bisa dibuktikan. Buktinya apa? Banyak penghafal Al-Quran, banyak sekali pondok pesantren Hafizul Quran dan lain sebagainya. Dan nyata begitu sudah dimengerti dan dihafal, begitu diucapkan, alhamdulillah tidak ada yang salah, dikoreksi para ulama. Jadi benar sekali yang dikatakan inna nahnu nazzala dzikra wa innahu lahafidun. Pernah Al-Quran itu dicoba. Pada waktu itu dicoba oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tantangan yang langsung Allah sendiri menantang. Jadi Allah sendiri itu menantang di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 88, kulla ini jama'atil jinnu wal insu alayatu bimisli hadal Quran la ya'tuna
bimislihi walau kana ba'duhum li ba'd dohiro. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quranul Karim ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi dunia jin dan dunia manusia itu disuruh berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran. Itu niscaya tidak akan bisa. Itu sudah garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 88. Dan masih banyak sekali tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya manusia tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Itu di surat Al-Baqarah ayat 24. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaku narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, yaitu membuat Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan membuatnya, Allah memastikan kamu tidak akan membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya yaitu manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi pernah di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang Musailamah Al-Kadzab, membuat semacam satu surat. Itu judulnya adalah Kata. Itu yang artinya hai kata, anak dari dua kata, berkuaklah sesukamu, bagian atas engkau di air dan bagian di bawah engkau di tanah. Jadi lucu sekali. Memang kenapa Al-Quran diturunkan di Arab? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, itu bahasa yang banyak kosakatanya. Itu yang pertama. Terus bahasa Arab itu penuh dengan sastra. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermukim di dua tempat, yaitu di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, maka Al-Quran pun turun di dua tempat tersebut. Jadi pertama turun di Mekah, kemudian dilanjutkan turun begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, maka dilanjutkan penurunannya Al-Quran itu di Madinah. Makanya disebutkan ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Nah, gimana ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ciri-ciri surat Makkiyah itu membahas tentang akidah, tentang keimanan. Sementara itu surat Madaniyah membahas tentang muamalah. Apa perbedaan kedua jenis tersebut?
yaitu perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau Makkiyah itu tentang akidah, keimanan. Kenapa? Karena pada waktu itu di Mekah, khususnya di lingkungan Ka'bah, itu masyarakat terlalu jahiliyah. Jadi masyarakat tidak beradab dan menuhankan berhala, menuhankan Tuhannya nenek moyang yang dahulu. Maka Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk menanamkan ketauhidan, menanamkan keakidahan kita, menanamkan keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, surah-surah dalam Al-Quran dibedakan ya, sesuai tadi yang saya katakan, ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Nah, periode Makkiyah itu berlangsung selama 13 tahun di masa kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat-surat yang turun dalam waktu 13 tahun di Mekah, awal Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu di Gua Hira. Itu awal Rasulullah menerima wahyu pertama. Sementara itu periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu itu berangsur-angsur selama 10 tahun. Jadi ciri-ciri perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah itu, kalau surat Makkiyah itu ciri-cirinya adalah didominisi oleh ayat-ayat pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Makkiyah itu didominisi oleh pembahasan mengenai akidah. Terus setiap surah yang di dalamnya itu mengandung ayat sajadah. Itu surat Makkiyah. Terus di setiap surah di dalamnya itu dinyatakan lafaz kallah atau ya ayyuhan nas atau ya bani Adam. Terus di setiap surah yang diawali dengan tasdid as-awar. Terus di setiap surah itu mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Terus ciri-ciri surat yang turun di Madinah atau Madaniyah dalam Al-Quran itu adalah surat yang didominisi oleh ayat-ayat yang panjang. Terus surat Madaniyah didominisi oleh pembebasan mengenai masalah sosial, berkemasyarakatan dan hukum. Kenapa? Karena di Madinah itu Rasulullah sudah membuat satu tatanan, satu pemerintahan. Nah, itu bukan orang Muslim saja, tapi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Maka Rasulullah itu bikin satu konsep
tatanan bernegara. Bikin konsep masalah sosial kemasyarakatan dan hukum. Lazimlah kalau didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang di dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hujurat, di surat Al-Baqarah ayat 168, di An-Nisa ayat 133, dan lain sebagainya. Ada 7 itu yang semuanya turun di Mekah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penafsir satu-satunya penafsir yang akurat. Kenapa Rasulullah disebut penafsir yang akurat? Karena Rasulullah yang menerima wahyu dan Rasulullah yang menerangkan. Loh, sekarang kok muncul banyak sekali penafsir-penafsir seperti Ibnu Katsir, terus penafsir-penafsir seperti Quraisy Shihab dan lain sebagainya. Ya harus memenuhi syarat, tidak ngawur menjadi seorang penafsir Al-Quran, tidak ngawur menjadi seorang penerjemah Al-Quran. Karena Al-Quran itu turunnya di Arab dan berbahasa Arab. Lah, gimana caranya orang Indonesia bisa mengetahui apa arti dan terjemahannya tersebut? Nah, seorang penerjemah atau penafsir itu harus memenuhi 5 kaidah. Jadi tidak ngawur. Pertama adalah orang itu mempunyai ilmu bahasa Arab yang mumpuni, mengetahui makna kosakata dalam pengertian, dalam kebebasan berkomunikasi, dan mengetahui mustarak itu. Terus yang kedua, orang itu harus punya ilmu yang namanya nahwu, yaitu perubahan i'rab. Jadi perubahan arti kata, merubah makna, itu dia tahu, harus tahu nahwu. Harus tahu ilmu sorof, yaitu bentuk kata yang dapat mengakibatkan perbedaan makna, itu namanya sorof. Harus mengetahui pengetahuan tentang istiqoq atau akar kata. Harus kenal dengan ilmu namanya ilmu ma'ani, susunan kalimat-kalimat dari segi pemaknanya. Jadi tidak ngawur orang menafsirkan Al-Quran atau orang mengartikan Al-Quran. Jadi kita ini hanya bisanya hanya membaca. Dari mana? Dari penafsir-penafsir yang sudah direkomendasikan. Terus harus ngerti ilmu bayan. Itu perbedaan makna dari segi kejelasan atau kesemaran. Terus harus mengerti tentang ilmu ba'di, keindahan susunan kalimat. Karena Al-Quran itu terdiri dari sastra yang terbaik, makanya harus ngerti ilmu yang namanya ilmu ba'di, yaitu ilmu tentang keindahan susunan kalimat. Terus harus mengerti ilmu qari'at,
harus ngerti ilmu usuluddin, harus ngerti ilmu usul fikih, harus ngerti tentang ilmu asbabun nuzul, mengetahui Al-Quran itu diturunkan pada saat di mana pada saat Rasulullah menghadapi apa dan lain sebagainya. Terus harus mengerti tentang ilmu nasikh dan mansukh. Terus harus ngerti hukum-hukum Islam. Harus mengerti hadis berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat. Yang ke-15, harus mempunyai ilmu namanya muhibbah. Jadi anugerah Allah sehingga ada potensi menjadi mufassir atau penafsir Al-Quran. Tapi itu semua yang terpenting adalah pertama sehat akal, terbebas dari hawa nafsu, dan menafsir Al-Quran dengan Al-Quran, menafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, dan merujuk perkataan sahabat, merujuk perkataan para tabi'in. Kalau ada pertentangan di antara tabi'in, sahabat dan As-Sunnah, kembali lagi ke Al-Quranul Karim. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sementara ini dulu yang saya sampaikan. Saya betul-betul minta maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya tadi saya ingkar janji karena ada fardu kifayah, ada orang meninggal, sehingga saya terlambat hampir 1 jam. Jadi atas nama pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada Abuya RR, mungkin Abuya RR bisa nambahi, silakan. Tafadhol Abuya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ulasan tadi tentang Al-Quran beserta kemudian penjabarannya sebenarnya sudah lengkap. Tapi saya tambahkan sedikit, saya masuk kepada cara turunnya wahyu. Di dalam cara turunnya wahyu itu sebenarnya ada 7 cara. 7 cara turunnya wahyu sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, melalui mimpi yang hakiki atau benar. Karena mimpi ini termasuk salah satu permulaan media penyampaian wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melalui bisikan dalam jiwa dan hati tanpa dilihatnya. Nah, ini sesuai dengan hadis, sesungguhnya Ruhul Kudus mengembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati sehingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguslah dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki. Nah, ini yang kedua, wahyu itu datang melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi tanpa dilihat. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bisa saksikan ya, ketika pertama kali Nabi mendapatkan wahyu di dalam Gua Hira, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa ketika Nabi menerima wahyu di dalam Gua Hira dengan melihat malaikat secara langsung. Nah, ini banyak kemudian dikatakan orang sebagai jin segala macam. Nah, padahal tegas-tegas Allah mengatakan madala sahibukum wa ma gawa.
Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu menuruti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Kemudian ditambahkan lagi zumirah fasatwah, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril menampakkan diri aneh. Zumirah fasatwah, menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wa huwa bil unfikil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Nah, syumma dana fa tadala, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Fakana kaba kausaini au adna, maka jadilah dia dekat kepada Nabi Muhammad sehingga berjarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Dan kemudian dikatakan fa auha ila abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Nah, ini bahwa masuk kepada tata cara ketiga tadi, malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad sebagai salah satu tanda turunnya wahyu. Yang keempat, wahyu datang menyerupai gemericing lonceng. Wahyu ini dianggap paling berat dan malaikat tidak dapat dilihat oleh Nabi Muhammad. Dahi Nabi Muhammad sampai berkerut dan mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin. Bahkan hewan yang ditunggangi Nabi menderu-deru kemudian merekuk ke tanah. Wahyu seperti ini pernah terjadi tak kalah paha beliau berada di atas Zaid bin Zabit, sehingga Zaid merasakan keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Itulah ciri yang keempat tentang cara turunnya wahyu. Yang kelima, melihat rupa asli dari malaikat. Nah, ini kita bisa baca surat An-Najm, ya. Yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi. Nah, ini Allah yang menyampaikan wahyu, ya, tidak pakai perantara. Nah, ini terjadi ketika ya Mi'raj. Kejadian ini di lapisan langit pada malam Mi'raj. Wahyu ini berisi kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketika Allah mewahyukan perintah sholat itu tanpa perantara malaikat Jibril. Karena yang bisa ke Sidratul Muntaha itu berhadapan dengan Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu terjadi dialog antara Nabi dengan Allah. Nah, makanya disebut yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi. Yang ketujuh, Allah berfirman langsung kepada Nabi tanpa perantara. Nah, ini kalau pertama tadi adalah Mi'raj, yang ketujuh tadi sebagaimana Allah telah berfirman kepada Musa bin Imran, wahyu semacam ini berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad terjadi dalam hadis tentang Isra. Nah, ini Isra ya. Kalau tadi Mi'raj, yang sekarang ini Isra. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa Al-Quran pertama kali itu dilakukan pencatatan pada zaman Nabi Muhammad itu yang dilakukan oleh Hafsah. Siapa itu Hafsah? Istri dari Nabi Muhammad, anak dari Umar bin Khattab. Nah, ketika Hafsah menulis Al-Quran melalui media batu, tulang, kulit, papan, pelepah korma dan lainnya, itu berada di dalam pengawasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hafsah pertama kali, ya. Kenapa Hafsah? Karena daya ingatnya kuat, tulisannya bagus, sehingga dibimbing Nabi untuk mencatat Al-Quran tadi. Nah, kemudian sesuai dengan penjelasan Ustaz Nurdin tadi, dijadikan satu mushaf di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, saudara-saudara, ada kejadian, ya, setelah turunnya wahyu pertama di dalam Gua Hira, kemudian terputus wahyu selama 2 tahun. Ingat, terputus wahyu selama 2 tahun. Pada masa itu, ya, Nabi Muhammad merasa ditinggalkan. Coba bayangkan,
wahyu pertama datang tentang surat Abbas, tentang satu surat, dan kemudian terputus surat lain selama 2 tahun. Maka timbul kebimbangan, ya, timbul kemudian rasa apa pada Nabi, rasa ditinggalkan, ya, maka dia kemudian melakukan kunut kembali di Gua Hira. Nah, setelah 2 tahun kemudian turunlah firman yang kedua. Dijelaskan di dalam surat Ad-Duha, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi gelap, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, daripada yang permulaan, daripada yang pertama kamu menerima ayat, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu kamu menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ini ketika dalam keadaan putus asa, turunlah surat Ad-Duha yang menjelaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Kenapa harus sampai 2 tahun? Karena untuk menurunkan ayat-ayat itu secara sekaligus, nah tentu ini tidak bisa dilakukan atau disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, tentu ada step by step terlebih dahulu. Pertama adalah Nabi harus mengetahui bahwa dia adalah seorang Nabi, wakil Tuhan di dunia. Setelah ada kesadaran itu, kemudian dia diberi kecerdasan. Kemudian disampaikan tentang tauhid. Nah, itulah yang paling berat, menyampaikan tauhid kepada orang-orang kafir, dan itu butuh waktu. Nah, betul yang dikatakan oleh Ustadz Nurdin tadi, makanya ada surat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah ini surat yang ketika Nabi masih ada di Mekah. Nah, surat Madaniyah itu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surat atau ayat-ayat Makkiyah ini lebih banyak menceritakan tentang tauhid, ya. Karena konteksnya itu banyak orang-orang yang menolak dan berpaling, maka hanya cocok mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Itu bacalah surat Al-Mudassir dan surah Al-Qamar. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan menggunakan konteks kalimat yang lunak, karena kebanyakan objek yang didakwahi menerima dan taat. Bacalah surat Al-Maidah. Itu dia sebagai sedikit tambahan, ya. Bagaimana tentang cara turunnya wahyu, kemudian siapa yang pertama kali menulis Al-Quran, dan kemudian tentang wahyu yang terputus serta perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin hanya sekedar itu, ya. Semoga bisa menjadi tambahan bagi pengetahuan bagi kawan-kawan lain. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Subhanallah. Ada yang ini ada sesi tanya jawab nggak? Udah lewat soalnya jamnya ini. Atau gini, nanti lain waktu, mungkin 1 pekan lagi baru saya lanjutkan, karena ya minta maaf karena keterlambatan saya tadi, karena ada fardu kifayah yang harus saya lakukan. Ada saudari kita yang meninggal. Berarti udah tokoh. kita tutup Jadi, atau untuk gimana ini? sementara Ustaz, kita ya Allah, di cut sini dulu. berisik. Yan, tolong Yan. Oke, ini host siapa? Host keluarga Umi siapa? Bang Asmar, Ustaz. Itu Bang Asmar. Ustaz Asmar masih bisa kira-kira 10 menit untuk tanya jawab, atau ditutup saja? Masalahnya sudah lewat waktunya, Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, karena kan ini terlambat, ya. Jadi ada kemudian mungkin ada pertanyaan,
maka bisa kemudian diminta waktu dilebihkan 10 menit atau sudah ditutup saja. Ini kan tergantung dari hostnya lagi ya. Gimana host? Mana nih Asmarnya? Udah tidur? Ini, apakah beliau masih di puskesmas atau gimana ini? Oke, kalau kayak begitu ya, kalau memang dari Ratih tidak ada pertanyaan melalui Twitter, melalui YouTube dan melalui FB, ya sudah kita tutup acara. Tapi kalau ada pertanyaan 1 atau 2, insya Allah kita bisa jawab. Ada nggak Ratih kira-kira pertanyaan? Ratih? Ya, Ratri monitor. Oke, Ustadz Nurdin tolong besarkan lagi, kita pimpin saja doa dan tutup acara. Silakan. Jadi untuk sementara insya Allah nanti pekan depan baru kita lanjut lagi tentang kajian yaitu bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nanti insya Allah akan saya tuntaskan di kajian pekan depan, atau mungkin ustadz-ustadz pengasuh kita tidak hadir, baru nanti kajian tentang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan saya lanjutkan kembali. Jadi untuk sementara waktu, karena sudah malam, di Kupang ini sekarang jam 23:26. Jadi marilah kita tutup kajian kita ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, kita membaca suratul Fatihah, di mana kita sama-sama berdoa untuk mendoakan saudara kita yang terkena musibah banjir. Di Jakarta ini sekarang sudah mulai banjir rob. Terus di Irian itu terjadi gejolak, pembakaran pasar-pasar dan lain sebagainya, yang notabene adalah banyak saudara kita yang kena musibah, yaitu tokonya, pasarnya, rumahnya terbakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti dan apa yang kita doakan nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar
wal afwa indal hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinih. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb sang pencipta langit dan bumi. Kalau kalimat-kalimat tadi yang saya ucapkan kalau ada salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya minta maaf, saya datang terlambat karena saya harus melakukan fardu kifayah, yaitu bertakziah pada orang yang meninggal, salah satu tokoh agama di daerah Namusain, istrinya yang meninggal, istri tokoh agama yang menegakkan kalimatullah di daerah Namusain. Jadi saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. wabarakatuh. Bang Nero bisa tolong diteleponkan Bang Asmarnya nggak? Nanti kalau kita ini, tapi komalnya masih nyala gitu loh. Kalau kita pergi. Ya, saya sudah monitor. Oh, udah ada. Oh, sudah. Iya. Iya, Bang Asmar. Oke, Alhamdulillah. silakan ditutup saudaraku Asma, Ditutup, karena Mas. acara kita udah selesai. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.